Saya akan segera menghubungi Panglima TNI. Saya sudah diberi kesempatan dan izin, akan saya sampaikan semuanya. Gitu. Hari ini Pak, ada Brigjen berjari 4 di Mabes TNI. Ponakannya Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada video lama ya dari Bambang Trimulyono, tetapi ini tentu membuat kita ya hendak memahami secara utuh bagaimana ya maksud dan harapan besar daripada Bambang Trimulyono, kemudian sampai berani menulis buku Jokowi Undercover hingga menulis ya Pak Jokowi, bukan hanya Pak Jokowi secara pribadi yang kemudian diserangnya, tetapi hingga keluarganya. Kita tidak tahu apa motif dibalik semua ini. Apakah ini betul-betul hanya karena Bambang Tri hendak mencari sebuah kebenaran, ataukah ya ada maksud-maksud lain, ataukah Bambang Tri hanyalah tumbal dari sebuah skenario yang sedang dimainkan oleh orang-orang tertentu. Tetapi apa yang nampak kita lihat secara kasat mata, apa yang nyata secara lahiriah kita dengar, ya sepertinya Bambang Tri diliputi oleh sebuah ya kebencian yang teramat terhadap Pak Jokowi ya. Sepertinya ada dendam yang begitu membara ya, yang begitu ada kesempatan maka itu pun diluapkan. Dan hal yang kemudian mencengangkan bagi kita semua, karena ternyata Bambang Trimulyono bukan hanya menyerang Pak Jokowi, tetapi juga menyerang institusi ya ABRI ya, institusi TNI. Bagaimana dia mengatakan bahwa di TNI itu ada anggota TNI ya yang secara fisik itu tidak ya lengkap. Ya, soal jari dan soal jari yang kemudian dipersoalkan oleh Bambang Trimulyono, dan tentu ini sangat mencengangkan kita semua ya. Kenapa Bambang Trimulyono berani angkat suara terkait dengan hal-hal yang terkait dengan institusi TNI ya? Kenapa dia begitu berani menyampaikan ya apa maksud dan motif dibalik itu semua? Yang ini betul-betul mencengangkan bagi kita, membuat kita geleng-geleng kepala. Seberani itukah Bambang Tri ya membuat statement ya. Ya kemudian orang menganggapnya bahwa memang ini orang ya mungkin kurang waras ya. Tidak pernah ada orang yang seberani itu ya. Kita lihat selama ini banyak pengkritik Pak Jokowi, tapi tidak ada orang yang berani daripada Bambang Trimulyono. Untuk lebih jelasnya kita akan coba menyimak ya bagaimana jejak ya video daripada Bambang Trimulyono yang ini ditujukan kepada institusi TNI ini. Mari kita simak. Saya akan segera menghubungi Panglima TNI. Saya sudah diberi kesempatan dan izin, akan saya sampaikan semuanya. Gitu. Hari ini Pak, ada Brigjen berjari 4 di Mabes TNI. Ponakannya Jokowi. Namanya Putra Gatot Srihandoyo. Pertanyaan saya, bagaimana orang berjari 4 bisa masuk AKABRI? Itu aja, bukan masalah macam-macam. Kemudian di Pas Pampres ada kolonel namanya Chandra Aryati, jarinya 4, familinya Jokowi. Kemudian di tingkat yang lebih rendah di Kodam Siliwangi ada mayor namanya Agus ya, Agus siapa belakangnya saya agak lupa. Agus Burham, jarinya 4. Ini sudah masuk kayak begini, kebobrokan sistem rekrutmen tentara kita. Gitu. Panglima harus bertindak. Gitu. Mengenai politik, semua harus sepakat. Kita kekosongan kekuasaan yang dalam hukum Islam tidak boleh terjadi sedetik pun. Lebih baik mempunyai penguasa yang zalim daripada tidak penguasa. Keadaan kita sekarang tidak punya penguasa karena Jokowi tidak memenuhi syarat diur, ijazahnya palsu, SMA Pak. Profesi itu kan menyangkut aspek privat Pak. Saya harus mencari makan untuk keluarga saya, gitu, yang sekarang dihancurkan Pak. Ya sangat jelas ya bagaimana Bambang Tri dengan entengnya berbicara dan menyerang ya institusi TNI. Bagaimana menurutnya bahwa rekrutmen ya di TNI yang menurutnya Bambang Tri ini jauh-jauh daripada standar profesionalisme ya. Dan dia pun akan menghadap katanya sama Panglima TNI akan situasi yang terjadi ya di tubuh TNI.
Padahal sebenarnya Bambang Tri tidak ada urusan dengan TNI. Ini urusannya ya terkait dengan buku Jokowi Undercover yang kemudian berujung beliau di penjara, dan ketika keluar dia semakin menjadi-jadi. Statement ini betul-betul ya seolah-olah menjadi ya tempat untuk meluapkan segala kekesalan, segala dendam kesumat yang ada dalam diri Bambang Tri Mulyono. Bagaimana dia bicara ya mengaitkan banyak hal yang kesemuanya itu ditujukan ya untuk merendahkan dan menjatuhkan Pak Jokowi ya. Bambang Tri betul-betul bicara tanpa pikir panjang akan dampak dan efek di balik yang dia bicarakan, dan ini sangat berbahaya ya tentu bagi publik Indonesia. Jadi kalau hari ini Bambang Tri kemudian diproses ya tentu kita tidak kaget ya, karena dalam berbagai statementnya memang banyak hal yang menurut kita ini di luar rasionalitas kita untuk memahaminya ya. Dan sejak itu juga Bambang Tri tidak bisa menunjukkan bukti-bukti ya, fakta-fakta yang menguatkan argumentasinya. Ya hanya sering menyebut bahwa saya sudah tulis ya di dalam buku Jokowi Undercover. Tetapi buku itu kan juga sudah ya membuat dia di penjara ya, dan itu diulangi kembali. Kita akan menunggu ya bakal seperti apa nanti putusan pengadilan yang saat ini sedang berproses, dan kemungkinan ya persidangan berikutnya akan ya menunggu persidangan putusan terkait dengan ya dugaan penistaan agama akibat mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi. Kita memang kalau kita setback ya ke belakang terkait video-video daripada Bambang Tri Mulyono, memang isinya betul-betul mencengangkan dan mengagetkan kita semua. Pernyataan-pernyataan yang susah diterima oleh akal sehat kita ya sebagai manusia normal. Kita tentu bertanya ya, seberani inikah Bambang Tri Mulyono ya? Apa ya motivasinya sehingga dia berani melakukan dan membuat statement yang betul-betul begitu mengerikan ini ya. Kalau kita mungkin akan berpikir 1000 kali untuk membuat pernyataan-pernyataan seperti itu, tetapi kalau kita lihat Bambang Tri Mulyono begitu enteng ya dan santai saja membuat pernyataan, kita berharap bahwa ya ini semua bisa tersikap ya, supaya misteri di balik ini semua itu kemudian menjadi terang benerang dan tidak yang menjadi warisan berita yang hanya akan menimbulkan kecurigaan yang berkepanjangan. Semoga ya sidang putusan nanti betul-betul memberikan putusan yang bisa mengakhiri polemik ijazah palsu Pak Jokowi ini, dan kita semua mendapatkan ya informasi yang menjadikan informasi itu bisa ya mengakhiri hiruk pikuk mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.